Andaikan kamu tahu cerita di balik mie gacuan jadi viral, siapa sangka sebuah brand mie pedas bisa berubah menjadi fenomena nasional yang selalu dipenuhi antrean panjang. Mie gacuan bukan sekadar tempat makan murah untuk anak muda, tetapi contoh nyata bagaimana strategi, branding, dan momentum bisa mengubah bisnis sederhana menjadi viral. Di balik kepopulerannya, ada perencanaan matang dan eksekusi yang konsisten. Kesuksesan ini tidak datang secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh strategi dan pembacaan pasar yang cermat. Mie gacuan berdiri dengan konsep yang sangat jelas, menghadirkan mie pedas dengan harga terjangkau untuk segmen anak muda. Target pasar ini sangat besar di Indonesia, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Mereka menyukai makanan pedas, harga ramah di kantong, dan tempat nongkrong yang seru. Konsep ini langsung menyasar ceruk pasar yang tepat, membuat positioning brand sejak awal sudah sangat kuat. Salah satu kunci viralnya mie gacuan adalah strategi harga yang agresif. Di tengah banyaknya restoran dengan harga menengah ke atas, mie gacuan hadir dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Konsumen merasa mendapatkan value besar dengan porsi yang mengenyangkan dan rasa yang kuat. Harga murah ini bukan hanya menarik pembeli pertama, tetapi menciptakan kebiasaan beli ulang yang konsisten. Menu yang unik juga menjadi faktor penting. Nama-nama menu yang ekstrem dan nyeleneh menimbulkan rasa penasaran. Strategi penamaan ini bukan sekadar gimmick, tetapi identitas brand yang kuat dan berani, yang sengaja dirancang untuk memancing emosi, rasa ingin tahu, dan percakapan di antara konsumen, sehingga nama menu itu sendiri sudah menjadi alat promosi yang bekerja tanpa disadari. Level kepedasan yang bervariasi menciptakan sensasi tantangan. Konsumen tidak hanya makan, tetapi menguji diri, membuktikan keberanian, dan mencari pengalaman emosional. Aktivitas makan berubah menjadi pengalaman personal yang penuh adrenalin, kebanggaan, dan cerita yang bisa dibagikan ke teman atau media sosial. Sehingga setiap kunjungan selalu punya makna lebih dari sekadar mengisi perut. Dari sinilah konten media sosial lahir. Reaksi kepedasan, ekspresi spontan, challenge antar teman, hingga video reaksi jujur menjadi bahan viral alami yang terus berulang. Tanpa harus membuat iklan mahal, pelanggan sendiri yang menjadi mesin promosi berjalan, menciptakan arus konten organik yang terus menghidupkan popularitas brand. Media sosial memperkuat efek ini. Video antrean panjang, review pedas ekstrem, dan konten challenge tersebar luas, membentuk persepsi publik bahwa mie gacuan adalah tempat yang harus dicoba. Rasa penasaran publik terus tumbuh karena melihat pengalaman orang lain, sehingga muncul dorongan psikologis untuk ikut datang dan merasakan sendiri hype yang sedang terjadi. Antrean panjang justru menjadi promosi visual paling kuat. Keramaian menciptakan persepsi bahwa tempat ini layak dicoba dan sedang tren. Dalam psikologi konsumen, sesuatu yang ramai dianggap bernilai, populer, dan terpercaya, sehingga antrean panjang justru menjadi alat pemasaran gratis yang sangat efektif. Di balik viralitas tersebut, ada sistem operasional yang rapi. Dapur dirancang untuk produksi massal, alur kerja dibuat sederhana, dan proses memasak distandarisasi agar tetap cepat, efisien, dan minim kesalahan meskipun volume pesanan sangat tinggi. Sistem ini memastikan kualitas tetap terjaga walaupun tekanan operasional besar. Tanpa sistem ini, viralitas justru bisa menjadi bencana. Tetapi mie gacuan mampu mengubah lonjakan pengunjung menjadi peluang pertumbuhan, bukan krisis operasional. Keramaian tidak membuat sistem runtuh, justru memperkuat struktur bisnis mereka karena semua sudah dirancang untuk skala besar. Konsistensi rasa menjadi fondasi kepercayaan. Cabang manapun tetap menghadirkan rasa yang sama. Konsumen tahu apa yang mereka dapatkan, sehingga kepercayaan terbentuk secara alami dan berkelanjutan. Strategi ekspansi dilakukan secara agresif dan cepat. Cabang dibuka di banyak kota, memperluas jangkauan brand dan memperkuat brand awareness nasional. Semakin sering orang melihat logo dan outlet mie gacuan, semakin kuat rasa familiar.
Familiaritas ini membangun kepercayaan tanpa perlu banyak promosi formal. Desain interior yang luas dan modern membuat tempat ini cocok untuk nongkrong lama. Anak muda menjadikannya titik kumpul, bukan sekadar tempat makan cepat. Menu pendamping seperti dimsum dan minuman segar memperbesar nilai transaksi. Konsumen tidak hanya membeli mie, tetapi satu paket pengalaman makan. Efisiensi biaya dijaga dengan sistem antrean, konsep semi-self-service, dan operasional yang sederhana. Inilah yang membuat harga murah tetap bisa dipertahankan. Branding visual dengan warna mencolok menciptakan identitas kuat. Dari jauh, orang sudah tahu itu Mega Cuan. Budaya masyarakat Indonesia yang suka mengikuti tren mempercepat viralitas. Ketika satu tempat ramai dibicarakan, yang lain ikut mencoba. Momentum dimanfaatkan dengan cepat. Saat viral, ekspansi dipercepat. Saat ramai, sistem diperkuat. Saat dikenal, brand diposisikan lebih luas. Target pasar yang jelas membuat komunikasi brand terasa dekat. Bahasa promosi, konsep visual, dan suasana tempat disesuaikan dengan karakter anak muda. Mega Cuan bukan hanya menjual mie pedas, tetapi menjual pengalaman ram-rama, kebersamaan, sensasi, dan cerita. Inilah yang membuat brand ini lebih dari sekadar restoran murah. Ia menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Pada akhirnya, cerita di balik viralnya Mega Cuan bukan tentang keberuntungan semata. Ini tentang strategi, sistem, momentum, dan konsistensi. Kesuksesan ini membuktikan bahwa bisnis sederhana bisa menjadi besar jika memahami pasar, membangun sistem, dan mengeksekusi strategi dengan disiplin.